Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Erlinda, Master Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9, perwakilan dari SMP Negeri 59 Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Erlinda, Master Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 59 Palembang. Perkenalkan kali ini saya tidak hanya sendirian, saya bersama rekan saya Ibu Pipi Suryani, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 59 Palembang. Oke, baik Ibu Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elinda. Oke, apa kabar Ibu Pipi? Alhamdulillah saya sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu Pipi. Baik Ibu Pipi, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses observasi pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan di kelas. Sebelumnya nanti saya akan mensupervisi Ibu di kelas ya Bu ya. Oke. Adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Karena hari ini kita melakukan percakapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap nanti ya Bu ya, dan percaya diri sehingga menghasilkan pembelajaran yang terbaik bagi murid ada di kelas Ibu Pipi. Oke, siap Bu Pipi ya? Siap Bu Elinda. Oke, baik Ibu Pipi. Yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai terkait dengan proses pembelajaran nanti Ibu? Oke, baik Ibu Elinda. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai nanti adalah satu, siswa memahami teks deskriptif ya. Yang kedua, siswa memahami struktur teks deskriptif itu sendiri. Kemudian siswa mengetahui kalimat-kalimat atau kata-kata adjektif word dari teks tersebut. Kemudian siswa mampu menuliskan teks deskriptif secara singkat seperti itu. Oke, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti Bu ya. Ya, berkaitan dengan teks deskripsi ya Bu ya. Oke. Menurut Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan dalam materi teks diskusi ini nanti Bu Pipi? Oke, jadi saya akan mengembangkan di pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan, siswa mengetahui struktur teks tersebut. Kemudian pada keterampilan, siswa mampu menuliskan teks singkat deskriptif teks seperti itu. Oke, untuk pengetahuan ya, pemahaman nanti siswa mampu memahami apa itu diskusi dan nanti hasilnya ya keterampilan siswa mampu membuat teks deskripsi itu sendiri. Oke, jadi bagus sekali. Oke, selanjutnya tadi ada tujuan, terus ada berkaitan dengan apa yang capaian ya di sini. Berikutnya jadi pengetahuan dan keterampilan yang ingin dikembangkan tadi ada 2 Bu ya. Terus bagaimana rencana yang ingin Ibu terapkan dalam proses pembelajaran? Jika dilihat dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan metode yang digunakan nanti seperti apa Ibu Pipi? Ya, baik Ibu Elinda, nanti pembelajarannya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan terintegrasi melalui pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan menggunakan project based learning dengan metode diskusi, tanya jawab ya, dan penugasan proyek kepada siswa. Oke, bagus sekali Ibu sudah mengaitkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE Bu ya. Oke, baik Ibu. Jadi pembelajaran akan dilakukan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan PBL ya Bu ya. Dan metode diskusi tanya jawab dalam bentuk kelompok ya, juga dengan penugasan nanti. Baik Bu Pipi, tadi sudah berkaitan dengan metode dan sebagainya. Selanjutnya media apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran ini nanti Bu Pipi? Baik Bu Rinda, saya akan menggunakan PPT yang berisikan tentang struktur
struktur deskriptif teks, kemudian gambar dan video serta contoh-contoh teks deskriptif. Saya juga menggunakan KPD untuk penugasan pada siswa. Oke, iya. Oh, sangat bervariasi ya Bu ya. Sangat menyenangkan sepertinya ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini nanti dan kapan di kelas mana ya? Oke, saya akan hari Sabtu nanti Ibu ya di kelas 71 jam pertama dan kedua. Oke, baik, nanti insya Allah saya akan ke kelas Ibu ya Bu Pipi, melakukan supervisi, melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas ya Bu Pipi ya. Ya baik Bu. Oke, baik Ibu, nanti setelah observasi ini kita akan melakukan percakapan terakhir Ya. pasca ini observasi ya Bu ya, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu Pipi. Ya, baik Bu ya, Ibu bersedia ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita? Baik Ibu, setelah percakapan dengan Ibu saya mendapatkan gambaran yang jelas tentang model yang akan saya pakai ketika saya mengajar nanti, terus metodenya juga dan serta media yang saya akan gunakan ketika pembelajaran nanti. Oke, jadi lebih matang ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia ya berbincang-bincang dengan saya hari ini dalam pra observasi. Nanti kita ketemu lagi di pasca observasi Bu Pipi ya. Oke, demikianlah percakapan hari ini. Sampai jumpa di kelas observasi Bu Pipi dan pasca observasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kita doakan ketiga teman kita yang sakit tadi, semoga lekas sehat dan bisa bersama kita belajar lagi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya silakan pimpin. Tiga. Teman-teman, kita akan doa sebelum mulai pelajaran. Kita mulai. Sebelum kita belajar, coba cek bangkunya. Ada sampah, silakan buang. Sudah bersih? Sudah bersih? Sebelum belajar, kita bikin dulu keyakinan soal ya, silakan. Buang sampah dulu. Tiga. Oke, bagaimana kalau kelasnya sudah bersih, lesnya sudah bersih, sekarang sebelum belajar kita bikin dulu keyakinan kelas ya. Apa keyakinan kelas yang pertama?
lakukan berdoa sebelum belajar ya di pelajaran kita berdoa lagi ya. Apalagi jika bertanya raise your hand, tunjuk tangan. Terus apa lagi? Mendengar guru menjelaskan. Oke, kalau guru lagi jelaskan, dengarkan ya. Yang lagi. Nanti ya sampai selesai pelajaran. Apa lagi? Ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan, nanti kalian kerjakan. Ya jelas? Oke. Ya. Baik anak-anak, sebelum belajar kita akan editing dulu ya. Coba lihat gambar apa itu? What's the picture? Elephant sama? Good. Apa ini? Animal. Good animal. Oh, what does elephant look like? Big. Good. It is big. How about the egg? Small. Kita belajar ya, kita pakai sedikit. Kalau bilang elephant, dibilang big, tapi kan ini big. Coba ya, coba. Big. Coba ya. Coba apa? Big. Balikan ya, balikan. Delapan. Ya. Bolanya ngomong semua benar begini. Paham? Coba ya, konsentrasi. 11. Jangan kebalikan. Ayo, belum kebalikan. 11. Konsentrasi ya. Gajah. Gambar apa? Rabbit. Kenapa What does a rabbit look like? Seperti apa? Cute. It is cute. Good. What the color of the rabbit? White. Good color of the rabbit. White. How about the ear? Panjang apa panjang bahasa Inggrisnya? Long. Okay. The rabbit has long ear. How about the eyes? Black. The rabbit has a black eyes. How about the foot? The rabbit is? Rabbit kenapa? Carrot. Good. Rabbit has carrot. Apa carrot? Paham? Ya. Jadi anak-anak, hari ini kalian bersama Melvivi akan belajar tentang describing animal. Tujuannya supaya apa? Kalian nanti mengidentifikasikan, menuliskan kata sifat, adjektif dengan tepat. Itu yang ada di video ya. Kemudian
tadi ada link video, ya kan? Oke, tentang hewan, animal di situ. Yang kelompoknya audio sama visual boleh lihat dulu. Ada linknya, ditekan dulu ya, buka HP-nya. Oke, yang kelompok kinestik mau kasih teks kepada kan? Ya, buka ini baca. Jelas? Jelas? Paham nggak? Halo? Paham nggak? Oke, silakan. Tunggu, boleh ya? Apa yang terjadi? Rabbit. Yes. Sudah ya. Itu namanya apa ya? Namanya ya. Seperti kanak. Kita udah belajar apa? Ya, ada deskripsikan animal, menggambarkan hewan. Melalui apa? Sifatnya, kan sifatnya, ya. Makanannya, bentuknya, apalagi warnanya, ya. Biar kerasnya, gitu ya, habitatnya, bisa ya? Bisa. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak ada? Oke, tidak ada. Coba lihat di alfabetnya. Coba lihat. Choose the emotion that are you feeling today after studying animal. Perasaan setelah belajar dengan metodologi ini, pilih tuh. Enak. Berarti nomor berapa? Ada yang mana? Yang mau. Wow, kita tak? Semua nomor 1 ya? Ya. I can describe animal physical. Saya bisa menggambarkan hewan, bentuk-bentuk hewan. Nah, coba tengok. 1, 2, 3. Ada yang bisa tak? Bisa ini. Nomor berapa kamu pilih? Nomor 1. Ada nomor 2 tak? Nomor 2 semua ya? Ya. I can make a simple description text about animal. Saya bisa membuat apa singkat gitu ya? Ya singkat tentang animal. Siapa yang bisa? Nomor berapa kalian bisa? 1, 2, 3. Nomor 1 juga? Satu kan? Oke, sudah. Sudah. Tuh, 2, 3. Always will keep wherever it goes. Oke anak, untuk proyek kalian nanti kalian buat mendistribusikan hewan yang ada di sekitar rumahmu atau sekitar sekolah boleh sekitar lingkunganmu. Yang kelompok audio nanti boleh pakai video, ya, pakai
pakai gambar boleh. Yang kelompok visual juga begitu ya. Nanti yang kelompok satunya lagi bentuk gambar juga boleh. Kumpulkan seperti ini ya. Jelas ya? Jelas ya? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Jelas? Oke. Silakan bimbing doanya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa ya. Silakan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Erlinda, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 59 Palembang. Baiklah, pada hari ini kami akan melaksanakan proses pasca observasi. Di sini saya tidak hanya sendirian, tapi ditemani oleh Ibu Pipi sebagai guru yang diobservasi. Beliau juga adalah rekan saya di SMP Negeri 59. Beliau guru bahasa Inggris. Selamat siang, Bu Pipi. Selamat siang, Bu Linda. Nah, selain itu saya juga ditemani oleh pembimbing praktek saya, PT saya Ibu Eka. Terima kasih. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini. Oke, pada hari ini Ibu Eka, Bu Pipi, saya akan melakukan percakapan pasca observasi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan observasi yang sudah saya lakukan ketika Ibu Pipi melaksanakan kegiatan praktek mengajar di kelas. Jadi di sini Ibu Pipi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Bagaimana Ibu Pipi? Sudah siap? Ya, siap, Bu Linda. Oke Bu Pipi, kemarin saya sudah mengamati kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Kemarin sudah cukup baik, saya rasa ya Bu Pipi ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi dan setelah observasi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika saya ada di situ observasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, baik Ibu Elinda, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perasaan saya awalnya nervous, gugup karena ada yang mengawasi. Tapi setelah selesai observasi, lega sekali dan saya bahagia sudah melaksanakan pembelajaran di kelas yang diobservasi oleh Ibu Elinda. Oke, sudah bagus walaupun mungkin terasa grogi mungkin dari dalam diri saja ya. Sudah biasa karena ketika kita ketika diobservasi itu merasa ini. Tapi mudah-mudahan dari semakin sering mengikuti observasi atau diobservasi, jadi merupakan nanti sebuah kebiasaan ya. Kalau bisa nanti kita bisa laksanakan dengan teman sejawat ataupun dengan teman mata pelajaran yang sama. Oke Bu Pipi ya, mudah-mudahan nanti lebih baik ke depan ya, karena diobservasi bukan berarti dinilai. Di situ kita bisa sharing. Oke Ibu Pipi, kemarin saya sudah mengamati ketika Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan kemarin sebenarnya apa? Oke, baik Bu Erlinda. Jadi ada dua area pengembangan yang saya kembangkan kemarin. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Dalam pengetahuan, pembelajaran teks deskriptif, siswa bisa menentukan ciri-ciri teks deskriptif itu sendiri. Ya. Kemudian keterampilannya siswa mampu membuat teks deskriptif singkat dan simpel, kemudian dipresentasikan di depan teman-temannya. Iya. Kemarin saya sudah lihat juga untuk sisi pengembangan pengetahuan dan keterampilan itu sudah cukup berhasil lah Bu ya. Saya lihat anak-anak sudah aktif lah walaupun ada sepertinya beberapa siswa yang ini, tapi tidak semua kemampuan anak itu sama. Tapi usaha Ibu sudah cukup maksimal karena anak-anak sudah
paham karena dilihat dari hasil keterampilannya ya, anak-anak berdiskusi, menemukan sendiri dari teks deskripsi ya, terus mereka berani untuk menampilkan atau mempresentasikan seperti itu ya, sudah cukup bagus Bu Pipi. Iya, terus selanjutnya ada pertanyaan lagi ini. Sudah sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini? Kira-kira apa yang dimaksimalkan pengembangan yang Ibu lakukan? Baik, mungkin kedepannya nanti Bu Erlinda saya akan menggunakan media yang lebih menarik lagi sehingga siswa-siswa lebih tertarik belajar ya, lebih aktif kelasnya, lebih kondusif dan lebih hidup ya seperti itu. Kemudian strateginya juga mungkin saya akan mengelompokkan siswa-siswa berdasarkan minat belajar mereka, gaya belajar mereka. Penugasannya juga nanti saya akan serahkan ke mereka mau pilih sesuai dengan gaya dan minat belajar mereka. Itu kedepannya akan saya lakukan. Itu betul Mbak. Selain hal tersebut, Ibu strategi apa kira-kira yang tadi kan sudah mencari metode yang lain dan sebagainya. Jadi sebelum Ibu masuk ke kelas, kira-kira apa yang pertama kali Ibu lakukan sehingga kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dan dirancang dengan sebaik mungkin. Oke. Pertama kali tentu saja kita sebagai guru menyiapkan modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan anak kita. Ya, kemudian lingkungan kelas itu kita buat senyaman mungkin, semenarik mungkin, sehingga siswa-siswa merasa aktif, senang belajar, nyaman seperti itu ya. Pengelompokan siswa-siswa juga akan kita lakukan sesuai dengan minat belajar mereka, dan penugasan juga sesuai dengan mereka maunya seperti itu ya. Jadi sehingga tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu insya Allah terlaksana. Oh iya, jadi menyiapkan modul ajar, terus rencana pembelajaran Bu Pipi ya. Oke Bu Pipi, selanjutnya kira-kira kekurangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, apa kekurangan yang kira-kira belum tercapai sehingga terjadi tadi ada siswa yang bersemangat, ada yang tidak. Ya mungkin kekurangannya masih ada siswa yang tidak peduli gitu ya, tidak semangat ketika belajar ya. Nah mungkin kedepannya saya akan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Mungkin nanti juga ada ice breakingnya supaya menarik. Mungkin kita juga bisa gunakan teknik stop mindfulness sehingga siswa bersemangat seperti itu ya. Jadi kita buang energi negatif mereka seperti itu. Itu yang saya lakukan. Oke ya Bu ya, jadi dengan strategi berdiferensiasi, terus metode pembelajaran yang menyenangkan, dan mungkin bisa KSE juga dimasukkan sehingga bisa membuang energi negatif dan anak-anak mendapatkan semangat baru ya ketika kita melakukan teknik stop. Bagaimana? Sudah pernah melakukan, sudah belajar Ibu Pipi atau sudah pernah melakukannya? Ya, alhamdulillah saya sudah lakukan di satu kelas ya. Iya. Dan anak-anak memang ini pertama kali mereka dapatkan, mereka agak terkejut seperti itu, tapi mereka setelah melakukan teknik stop tersebut, ketika saya tanya bagaimana perasaannya, lega mem, semangat mem, gitu ya. Berarti luar biasa ya. Ibu sudah melakukan tahapan, karena kita kemarin sudah agak ada jarak ya Bu ya, observasi, berarti Ibu secara langsung sudah melakukan tahapan yang lebih. Kalau kemarin hanya berdiferensiasi, Ibu sudah melakukan satu langkah lebih baik ya, sudah masukkan KSE teknik stop ya untuk kegiatan pelajaran. Oke. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya ini sudah terjawab ya Ibu ya. Ibu sudah melakukan peningkatan ya. Seperti pertanyaan 3 ini, kapan Ibu akan melakukannya? Alhamdulillah Ibu sudah melakukannya. Luar biasa Ibu Pipi, semangat ya Ibu Pipi ya. Alhamdulillah. Di sini ada Ibu Eka. PP saya. Jadi di sini minta masukan dari Ibu Eka bagaimana dengan balik yang sudah kami lakukan berkaitan dengan cerita yang sudah disampaikan tadi.
Kalau saya melihat dari pasca observasinya luar biasa, coachingnya walaupun sudah bertahap ya Bu ya, coaching. Mungkin ya pertama sih ketika kita coaching itu mencari suatu pertanyaan yang berbobot ya biasanya, terus kita mencari fokus dengan coaching kita itu jangan fokus kita nanti habis ini pertanyaan apa lagi ya, pertanyaan apa lagi, tetapi kita ambillah salah satu kata kunci dari coaching kita yang nanti itu akan menjadi kekuatan kita, dan coaching akan lebih banyak dia mengeluarkan dan dia akan menyelesaikan solusinya sendiri, menemukannya sendiri. Itu saja sih saya lihat udah baik luar biasa. Iya, terima kasih. Oke, demikianlah proses coaching ya pasca observasi dari saya. Terima kasih Bu Eka, Bu Jupi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.